Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beberapa episode yang sudah lalu telah diuraikan, dirinci, dijelaskan pandangan ulama-ulama besar ya dari negara lain yang kitab-kitabnya itu berbahasa Arab. Ingin saya kemukakan salah satu buku yang cukup rinci berisi uraian tentang fikih Islam, hukum Islam. Pengarangnya adalah Al-Mukarram almarhum Haji Sulaiman Rasyid. Haji Sulaiman Rasyid, bukunya ini. Nah, ini saya beli di tahun 2015. Cetakan ke-70. Berarti buku ini laris sekali, diminati sekali, karena untuk orang Indonesia yang umat Islamnya sangat banyak, ini sangat membantu karena berbahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia yang sudah cukup baik dan mudah dipahami. Tahun 2015, cetakan ke-70. Kini mungkin sudah beberapa kali dicetak lagi. Judul bukunya ada bahasa Arabnya, Al-Fiqhu Al-Islami, dan dalam bahasa Indonesianya Fikih Islam. Fikih Islam. Ya. Nah, ingin saya kemukakan bukan isinya, ya, yang sangat rinci, tetapi bab-babnya yang begitu rinci, yang kalau kita baca bab-babnya itu sudah tergambar bahwa hukum Islam itu keluasannya seperti itu. Diawali dengan pendahuluan hukum dalam Islam, mazhab 4, mabadi, pokok-pokok yang 10. Kemudian bab 1 diberi judul Kitab Toharoh. Mengenai Kitab Toharoh, kitab tentang bersuci juga dirinci. Lalu yang kedua, kitab sholat. Kitab tentang sholat. Ini juga dirinci mulai dari apa itu salat, salat fardu, salat sunat, sunat-sunat sholat, dan lain-lain sebagainya. Bab ketiga, Kitabul Janazah. Kitab Janazah. Diuraikan masalah menjenguk orang sakit, hal-hal yang perlu dilakukan terhadap orang yang sakit parah, lalu arahan bantuan terhadap orang yang dalam keadaan sakaratul maut, dan lain-lain. Ini diuraikan dalam Kitab Janazah. Bab keempat, Kitab Zakat. Ini uraiannya juga sudah banyak sekali. Benda-benda yang wajib dizakati, yang berhak menerima zakat, dan lain-lain. Bab 5 adalah bab puasa. Kitab puasa. Seperti yang beberapa waktu yang lalu kita berpuasa pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Kitab Haji dan Umroh. Diuraikan tentang haji, manasik haji, manasik umroh. Ketujuh, Kitab Muamalat. Mengenai muamalat ini rinciannya yang terbanyak. Mulai dari aturan jual beli, rukun jual beli, yang membatalkan jual beli, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali rincian mengenai
kitab muamalat, rincian yang paling panjang dibanding dengan bab-bab lainnya. Kedelapan, kitab faraid, kitab tentang pembagian harta pusaka, harta warisan. Apa itu warisan, siapa ahli waris, bagaimana cara pembagiannya, dan lain-lain. Yang kesembilan, kitab nikah. Kitab nikah juga diuraikan ya hampir sama dengan kitab muamalah. Muamalat. Kitab muamalat keperdataan. Nah, kitab nikah juga uraiannya cukup banyak. Dimulai dari sifat-sifat perempuan yang baik, meminang, hukum nikah, dan selanjutnya. Ke-10, kitab jinayah. Kitab jinayat. Jinayat itu mengenai bab kepidanaan, mengenai pembunuhan, mengenai denda, mengenai macam-macam kejahatan, dan lain-lain sebagainya. Ke-11, kitab hudud, kitab hukuman, macam-macam hukuman. Hukuman dimulai dari hukuman berzina. Zina itu dilarang, hukumannya apa? Nah, ini ada di dalam buku ini. Larangan menuduh orang berzina, meminum minuman keras, larangan perampokan, mencuri, dan lain-lain. 12, kitab jihad, kitab perang, kitab bab jihad, bab tentang peperangan. Bagaimana kalau ada musuh memusuhi umat Islam? Dijawab tidak uraiannya dalam bab ini. 13, kitab makanan dan penyembelihan. Makanan dan penyembelihan. Ini sekarang ada wabah yang itu juga kalau tidak hati-hati orang bisa kena pengaruh. Ada binatang ya terutama sapi yang terkena penyakit mulut dan kaki. Mudah-mudahan Allah segera mencabut penyakit terhadap binatang itu. Sama juga dengan kita mohon kepada Allah dan berharap mencabut virus corona dan lain-lainnya. Bab ke-14, kitab aqdiyah, hukum-hukum pengadilan. Jadi dalam hukum Islam itu ada al-qadha, babul qadha, babul peradilan, itu ada. Kitab aqdiyah, kitab hukum-hukum pengadilan. Pidana ada, perdata ada. 15, kitab al-khilafah, kitab tentang pemerintahan, tentang kenegaraan, tentang ketatanegaraan. Nah, ini juga antara lain masalah kekuasaan rakyat, masalah majelis syuro, kemudian ketaatan kepada pemimpin, itu adanya di kitab al-khilafah. Ini juga akan kita singgung. Kita singgung tapi secara ilmiah. Bukan akan kita kaji secara politis, tidak. Saya tidak akan menyajikan masalah khilafah atau ketatanegaraan atau kenegaraan itu dari aspek politik praktis. Yang saya maksud adalah politik mengenai bagaimana mengusahakan teman supaya jadi pemimpin, supaya jadi kepala negara, tidak. Membicarakan soal pemilihan umum, bagaimana supaya golonganku menang, itu tidak. Itu tidak akan diuraikan. Yang akan diuraikan adalah masalah kepemimpinan kenegaraan menurut ajaran Islam secara akademik atau secara ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.